Ya, misal seorang pria di Purbalingga, Jawa Tengah tewas oleh saudari iparnya sendiri. Sementara seorang bayi tewas dibunuh oleh ayah kandungnya hanya lantaran kesal korban tidak berhenti menangis. Selain dua berita tadi, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda Misa dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Anaknya ini mulai besar, nangis, lalu cekek sama orang tuanya. Saya tuh dibanting 2 kali. Siapa sangka keluarga yang seharusnya jadi tempat bernaung dan berlindung justru jadi muara berakhirnya arus kehidupan. Hal ini terjadi pada seorang pria di Desa Cipaku, Kecamatan Brebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pria berinisial MS meregang nyawa setelah ditebas dengan sebilah golok oleh kakak iparnya sendiri berinisial NS. Dirinya dieksekusi di halaman rumah tempat mereka tinggal. Kejadian bermula saat istri NS terlibat cekcok dengan korban. MS yang jengkel dengan anak NS yang terus menangis akhirnya memarahi istri pelaku. Pertikaian itu membuat korban naik pitam hingga tak sadar memukul istri pelaku. Tak terima dianiaya oleh adik kandungnya, istri NS mengadukan kejadian yang baru saja ia alami. Ia pun mendatangi suaminya yang sedang berjualan bakso. Mendengar cerita istrinya, emosi NS sontak mendidih. Dendam berkecamuk menuntun langkah NS pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia langsung mengambil sebilah golok. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung menebaskan golok tersebut ke kepala hingga tubuh korban secara membabi buta. Karena kehabisan darah, korban pun tewas di tempat. Habis tidur lah, anaknya pelaku itu kan nangis. Ya, anaknya pelaku itu nangis. Nah, ditegur sama korban. Dia tolong bocah aja nangis, nyong bocah gibrian. Ya kan? Nah, katanya istrinya pelaku itu nampung otak tuh ke korban. Nah, korban males, ya, terus kayak gitu. Nah, si istrinya itu katanya lapor sama yang pelakunya itu. Nah, terus buru-buru kayak gitu. Puas menghabisi nyawa saudara iparnya, pelaku mencoba untuk melarikan diri. Kendati demikian, upaya pelarian dari jerat jeruji besi tersebut tidak membuahkan hasil. Pasalnya, polisi berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku kini diamankan di Polres Purbalingga guna penyelidikan lebih lanjut. Selain pelaku, polisi juga berhasil mengamankan golok yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Isak tangis bayi juga membuat nyawa seseorang melayang di Kabupaten Lawang, Sumatera Selatan. Bukan orang lain, kali ini yang jadi korban merupakan bayi itu sendiri. Ironinya, bayi tak berdosa itu tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Naluri seorang bayi untuk menangis mengantarkan dirinya menemui Sang Pencipta. Ya, Firdaus yang belum siap menjadi ayah ini tega menghabisi korban hanya karena jengkel mendengar suara tangisan. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan dibanting ke lantai rumah. Istri pelaku yang juga merupakan ibu korban sebenarnya sudah mencoba untuk menyelamatkan bayinya. Namun sayang, upaya tersebut gagal. Alih-alih mendengar nasihat untuk menghentikan penganiayaan terhadap anaknya, pelaku justru semakin marah dan menampar istrinya tersebut. Setelah alami penganiayaan berat, bayi tak berdosa itu langsung tak sadarkan diri. Upaya penyelamatan di rumah sakit pun tak membuahkan hasil. Motifnya karena istri ini berpamitan kepada suaminya untuk ke sungai. Tapi setengah jam tidak kunjung pulang. Dicari sama suaminya di sungai tidak ditemukan. Nah, suaminya pulang kembali ke rumah, sampai di rumah anaknya menangis. Langsung lagi ke sungai mencari istrinya, karena sampai di sungai nggak ada istrinya, sampai di rumah
karena anaknya ini mulai besar, nangis, lalu cekek sama orang tuanya. Saya itu dibanting 2 kali. Menyadari perbuatannya sudah kelewat batas, Firdaus baru merasa menyesal. Bayang-bayang hidup di balik dinginnya jeruji besi membuat ia takut dan memutuskan untuk bersembunyi. Namun polisi tak mudah dikelabui. Pelaku berhasil diamankan di areal perkebunan yang jadi tempat persembunyiannya. Masih nasib yang sama, seorang istri di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara tewas di rumahnya sendiri oleh anggota keluarganya. Ia ditusuk hingga meregang nyawa oleh suami tercinta. Ironisnya, motif RL tega menghabisi nyawa korban hanya lantaran mendengar istrinya tersebut mengigau saat tertidur. Ketika itu korban diketahui menyebut sosok pria lain saat terlelap di dalam mimpi. Pelaku yang masih terjaga hingga dini hari langsung emosi mendengar istrinya mengigau. Ia pun mengaku dapat bisikan gaib hingga akhirnya membulatkan tekad menghabisi nyawa korban. Dirinya lantas pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Tanpa ragu, RL menusukkan benda tajam tersebut ke mata istrinya. Mendengar ada keributan, ibu kandung korban langsung mengecek kamar anaknya. Ia pun hampir jadi korban kedua kekejaman pelaku. Dirinya berhasil menyelamatkan diri meskipun sempat mendapat serangan dari tersangka. Membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Jadi untuk perkembangan saat ini tersangka sudah kita amankan di Polres. Kemudian untuk penerapan pasal kita akan terapkan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP juga kita kenakan dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Prosesi pemakaman korban diselimuti rasa haru. Pasalnya, ia baru saja melahirkan bayi berusia 2 bulan. Isak tangis bayi naas tersebut pun terdengar melebihi kencangnya lantunan doa para pelayat. Sementara pelaku kini berhasil diamankan polisi dan terancam hukuman pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Sesosok jasad pria menggemparkan warga Kelurahan Pulisen, Boyolali, Jawa Tengah. Ia ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Dari tubuh korban, polisi mendapati sejumlah luka sayatan. Diduga kuat pria tersebut merupakan korban pembunuhan. Setelah hasil identifikasi keluar, polisi merilis bahwa korban merupakan Bayu Handono berusia 36 tahun yang merupakan seorang pengusaha tembakau. Saat ini masih dalam penyelidikan dan pengembangan dari para rekan-rekan reskrim. Barang bukti yang diamankan sementara ada alat yang berupa pemukul ya yang diamankan, kemudian surat kendaraan yang ada di rumah itu juga karena masih tersimpan di rumah dari olah TKP ulang tadi diamankan. Di tempat kejadian perkara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya palu hingga surat-surat kendaraan. Berbekal barang bukti tersebut, polisi memburu pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan pelaku merupakan sesosok pria bernama Irwan berusia 27 tahun. Irwan pun ditangkap 22 jam setelah melakukan aksinya. Dari pengakuan pelaku, diduga Irwan dan korban memiliki hubungan sesama jenis.
Kejadian bermula saat Irwan yang sedang bekerja mendapat telepon dari Bayu untuk datang ke rumahnya. Saat itu Bayu mengaku rindu. Irwan pun menyetujui ajakan Bayu. Di balik persetujuan Irwan, ternyata ada niat yang sangat mengerikan. Irwan berangkat ke rumah Bayu dengan membekalkan diri sebuah senjata tajam jenis celurit. Menurut pengakuan Irwan, setelah keduanya puas melepas rindu, Irwan meminta uang bayaran lebih besar dari biasanya. Ya, diketahui keduanya sudah melakukan hubungan terlarang sebanyak 4 kali. Bayu pun menolak tarif yang Irwan patok. Tak terima tolakan tersebut, Irwan langsung menancapkan celurit yang ia bawa sebanyak 6 kali ke arah kepala, leher hingga punggung korban. Berusaha untuk menguasai barang milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Setelah tak berdaya, Irwan memastikan korban benar-benar tak bernyawa dengan memukulkan palu yang ada di rumah korban sebanyak 10 kali pukulan. Dengan diselimuti rasa penyesalan, kini Bayu harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Masih soal tindakan kriminal yang dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Seorang wanita di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau menusuk seorang pria dengan sebilah pisau. Api cemburu yang menjadi motif kejahatan ini. Pasalnya pelaku yang berinisial YR tak suka kekasihnya yang juga berjenis kelamin wanita memiliki pacar seorang pria berinisial H. Motifnya dia sakit hati dia, cemburu sakit hati dia, si Ayu ni berpindahkan hati gitu. Oh, tapi orang ini sempat ada hubungan dekat ya? Ada lah, ada pacaran orang semua ini kan. YR dan kekasihnya A mulai cekcok sejak korban kerap menjemput A di kampus. Hubungan keduanya semakin renggang kala A memblokir nomor pelaku. YR yang terbakar api cemburu mendatangi kediaman A dengan membawa sebilah pisau. Niat hati ingin menghabisi nyawa kekasihnya, pisau yang disiapkan pelaku justru menancap di tubuh H yang tiba-tiba datang dengan niat melerai. Mana bagian tubuh yang vital lah kan, jadi istilahnya masih bisa lah, nak enak lah, yang bisa buat jalan ya, bisa buat jalan ya. Kalau sempat mengenai ulu hati atau usus besar, usus kecil kan udah selesai itu. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Beruntung nyawanya berhasil tertolong. Kendati sempat buron, YR berhasil diamankan polisi. Ia pun dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.